Well, hola people, konnichiwa, berkenan bersama Salvian di channelnya Kudete. Akhirnya bre ya, kita review juga nih HP dari brand Infinix ya kan. Ini kali pertamanya ya kita ngebahas HP-nya Infinix. Yang kalian tahu sendiri ya, HP-HP-nya Infinix cukup menarik. Kali ini kita review yang harusnya sih paling baru ya. Dan maaf banget ya soalnya kita telat review aja dan soalnya kan kita kan gudet gitu. Ini adalah Infinix Hot 50 Pro Plus yang 4G, yang harganya cuma 2 jutaan doang. Dan udah gitu collab sama JKT48 bre ya kan. Kemarin Axio tuh yang collab sama JKT48. Sekarang Infinix, tahu aja nih JKT48 itu banyak penggemar militannya. Oke, kita balik lagi ya ke HP-nya ini. Ini HP jadi salah satu HP Infinix yang paling tipis, paling ringan. Cuma 6,8 mm bro ya kan. Bobotnya nggak pakai casing, cuma 164 gram. Dan bobot pakai casing bawaannya yang di paket pembeli itu jadi 184 gram. Ini masih terbilang ringan banget ya walaupun pakai casing loh. Oh ya, di paket pembelian kalian bakal dapet HP sekaligus hard case transparan ini. Terus ada adapter 33 watt sekaligus kabelnya, SIM ejector, buku panduan, dan terakhir ada screen protector yang melengkung. Nih HP punya desain yang menurutku pribadi cakep banget pak, asli ya. Nggak berasa kalau HP ini tuh harganya 2 jutaan. Desainnya tuh nggak banyak gimmick kayak HP Infinix yang lain gitu ya kan. Ini bersih, nice, bump kameranya juga rapi. Di sisi kiri tuh polosan, sisi atas ada speaker sama mikrofon, terus ada emboss sound by JBL gitu kan. Terus sisi kanan ada tombol volume sama tombol power. Sedangkan di sisi bawahnya ini ada port USB Type-C 2.0, mikrofon lagi, dan speaker lagi yang artinya stereo speaker yang hasil tuningan dari JBL tuh ya kan. Yang mana suaranya sih ternyata pincang bre. Speaker yang bawah itu lebih kencang ketimbang speaker yang atas ya. Kalau dilihat dari lubangnya sih emang yang bawah ada 4 lubang ya, yang atas tuh cuma 2 lubang doang gitu loh. Dan terakhir ada slot dual nano SIM card, dan menariknya bre ada slot micro SD cardnya. Gokil bro, 2 jutaan ya kan, udah stereo speaker, ada slot micro SD card pula. Tapi sayangnya lubang kesayangan kita absen di HP ini. Lubang apaan tuh bang? Yap, lubang jack 3.5 mm ya. Jadi kalian cuma bisa pakai TWS atau splitter USB Type-C to jack 3.5 mm aja. Dan kalaupun pakai TWS versi Bluetooth-nya tuh nggak ada info di sini ya kan. Oh ya bre, karena HP ini layarnya udah melengkung, bezel layarnya juga terbilang tipis simetris. Atas bawah kanan kiri tuh tipis pak, sama ya kan. Udah gitu bre, pakai model kamera selfie-nya tuh punch hole gitu loh. Nah, panel yang dipakai ini adalah panel AMOLED 120 Hz refresh rate dengan ukuran layar di 6,78 inci. Yang mana pas ku pegang sih pas ya sama tanganku, yang gak kegedean, gak kekecilan juga. Dan resolusi layarnya tuh ya standar di Full HD ya, di 1080p x 2436p. Punya brightness di 500 nits dan peaknya tuh di 1300 nits, yang bukan istimewa juga. Nah, pas kita tes di pengujian outdoor tuh ya masih kelihatan sedikit, asal jangan dibawa terik matahari lah gitu loh. Terus layarnya ini pakai proteksi Corning Gorilla Glass, tapi nggak dikasih tahu Corning Gorilla Glass berapa gitu ya. Cuma ya lebih baik ada proteksi daripada nggak ada sama sekali gitu ya kan. Nah, buat kapasitas baterainya ini masih standar ya di 5000 mAh ya. Pas kita pakai seharian, kira-kira dapat screen on time berapa jam nih? Kita mulai di jam 10 pagi, baterai masih di 100%. Terus jam 12 siang baterai berkurang jadi 78% karena aku pakai buat main Genshin Impact sama Mobile Legends. Dan di jam 2 siang dipakai buat scroll-scroll TikTok, baterai berkurang 29% dan sisa baterainya jadi 49%. Di jam 4 sore abis nonton podcast di YouTube, baterainya tersisa 37%, dan di jam setengah 7 malam baterai tersisa 5%. Karena kita pakai buat scroll-scroll IG Reels. Berarti screen on time-nya kita dapat sekitar 8 jam lebih. Sedangkan di dashboard-nya sih dapat 10 jam setengah ya. Mungkin buat penggunaan ringan sih bisa lebih lama lagi bre. Dan buat charging-nya support 33 watt, isi daya dari 1% ke 60% butuh waktu 39 menit. Sedangkan dari 2% ke 100% butuh waktu 1 jam 27 menit. Buat HP kelasan 2 jutaan bukan yang paling cepet dan gak pelan-pelan banget sih. Aku pribadi tuh belum lama ya make HP ini ya bre, baru ya beberapa hari doang lah ya kan. Ya karena memang ini HP minjem sih ya. Tapi ada satu kelemahan dari Infinix Hot 50 Pro Plus 4G ini ya, ada di bagian kameranya. Pakai konfigurasi 3 lensa, yang mana lensa utama tuh punya resolusi 50 megapiksel bukan f1.6 yang belum ada OIS-nya. Terus 2 lensa sisanya sih bisa dibilang lensa pendukung atau ya lensa gimmick lah ya kan. Menariknya di bagian atas layarnya itu ada LED flash-nya pak, buat ngebantu foto-foto di tempat gelap. Ini lucu banget sih ya. Sedangkan buat lensa selfie-nya ini punya resolusi 13 megapiksel
megapiksel, bukan f2.2. HP ini nggak ada lensa ultrawide-nya ya. Tapi menurutku sih ya nggak perlu ada juga sih ya, karena memang di rank harga 2 jutaan tuh biasanya lensa ultrawide-nya nggak begitu bagus gitu loh, malah cenderung jelek gitu ya kan. Dan buat hasilnya ini kita ada bandingin sama Technospark 20 Pro Plus ya. Kalian bisa lihat ya, hasil foto dari Technospark 20 Pro Plus ini lebih luas dynamic range-nya, warna langitnya masih kelihatan sedikit lah ya. Dia kelihatan biru ketimbang punya Infinix lah gitu. Terus kontras sama highlight-nya lebih terjaga di Technospark 20 Pro Plus, bre. Dan buat detailnya ketika di zoom, Infinix udah berasa nih noise bintik-bintiknya ketimbang si Tecno tadi. Kenapa aku bandingin sama HP-nya Technospark 20 Pro Plus tadi? Karena memang dari segi harga mirip dan SoC yang dipakai juga ya bisa dibilang sama lah ya kan. Walaupun memang Technospark ini lensa utamanya di 108 megapiksel, lebih gede lah gitu. Ya tapi kadang-kadang hasil fotonya Infinix ini ada benernya, tapi di lensa selfie-nya sih ya berasa lebih cakep kameranya si Infinix. Sedangkan buat perekaman videonya bisa ngerekam up to resolusi 2K 30 fps atau 1080p 60 fps. Dan kalian bisa aktifin fitur stabilisasi tapi nanti turun ke 1080p 30 fps, bre. Dan inilah kelemahan dari Infinix Hot 50 Pro Plus lagi nih, yang mana dari segi stabilisasi video itu kurang, pak, dan warnanya juga kurang vivid gitu loh. Kalian bisa lihat perbedaannya ya, walaupun memang sebenarnya sama-sama nggak stabil juga sih videonya. Tapi di videonya Technospark ini ya stabil dikit aja. Dan mungkin ini saatnya ya kita bahas soal spesifikasi lengkapnya dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Pertama, RAM-nya 8GB LPDDR4X dan ada virtual memory yang bisa kalian atur. Tapi ini nggak penting juga sih ya. Terus storage-nya itu 256GB dan pakai interface UFS 2.2 ya kan. Kalau dirasa kalian kurang storage-nya, kalian bisa tambahin micro SD card karena udah tersedia tuh ya kan slotnya. Next, buat SoC atau chip yang dipakai, HP ini pakai SoC dari MediaTek yaitu Helio G100 6 nanometer. Ini katanya sih Helio G100 pertama ya yang masuk di Indo ya. Yang mana kalian udah tahu sendiri lah ya kan. G100 ini adalah SoC refreshment dari Helio G99. Tapi pas ku cek di web resminya memang ya nggak ada tuh ya perubahannya. Masih sama-sama aja kayak Helio G99. Pas kita tes benchmark pakai Antutu 10, skornya juga sama-sama aja di 430 ribuan. Terus angka 100 itu buat apa? Oke lah, mungkin ada peningkatan di pengujian software lain, kayak misalkan di 3D Mark coba. Ternyata sama-sama juga, ya kan? Ya emang Lord Chestplane aka Helio G99 ini dan varian menyebalkan lainnya bisa dibilang SoC yang cukup baik ya, walaupun memang banyak variannya tadi ya kan. Ada yang Ultra, Ultimate, Ultra Pro Max, ada nggak sih kayak gitu? Kayaknya banyak banget deh variannya. Ya perlu kita akui ya bre ya, Helio G99 ada love and hate-nya gitu loh. Dan di harga 2 jutaan cukup sulit memang buat dapat HP dengan SoC yang kenceng tapi juga stabil. Jadi ya udahlah ya, terima aja Helio G100 ini. Lah wong di pengujian CPU throttling test selama 45 menit ijo-ijo aja kok, dan suhu permukaannya terjaga di 39 sampai 40 derajat Celcius. Jadi nggak perlulah kalian misuh-misuhin SoC yang satu ini. Tapi nggak bisa sih, emang perlu dimisuhin biar MediaTek nggak stuck buat bikin SoC yang lebih mantap ya kan. Oke deh, daripada marah-marah ya kan, mending kita tes gamingnya. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu ya versi OS yang dipakai, bre. Android yang dipakai versi 14 dan di web resminya bilang bakal dapat 1 kali upgrade Android dan 2 kali security patch. Oke, kita langsung dah tes. Game pertama ada Mobile Legends dengan setting grafik super dan frame rate-nya ultra. Kita tes di 2 mode nih. Pertama di mode standar atau di sini sih tulisannya Equilibrium ya. Dan kedua performance mode. Main 30 menit di ruangan pakai AC dengan suhu ruangan di kisaran 26 derajat Celcius. Di mode standar main Mobile Legends dapat performa stabil banget dan gak ada stuttering atau drop FPS. Rata-ratanya dapat 57,3 FPS, kagak turun-turun tuh. Sedangkan di performance mode dapat rata-rata di 83 FPS. Nah, buat suhunya ada perbedaan sedikit aja. Di mode performance lebih panas 1 derajat Celcius di bagian layar dan backdoor-nya, bre. Ya wajar aja ya, karena memang di push up to 90 FPS tuh. Makanya ya lebih panas gitu loh, bre. Nah, buat penggunaan baterainya di mode Equilibrium main 30 menit berkurang 7%. Sedangkan di performance mode main 30 menit juga baterainya berkurang 7% juga, bre. Game kedua ada PUBG Mobile ya, yang kita mainkan 30 menit juga dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya kebuka di ultra, nggak kebuka di ekstrim sayangnya di bre. Lagi-lagi bre, main PUBG Mobile di HP ini sangat lancar, nggak ada stuttering apalagi drop FPS. Rata-ratanya dapet di 37 FPS dan suhu permukaannya adem juga, nggak anget apalagi panas ya kan. Rata-ratanya di 37 sampai 38 derajat Celcius. Ini karena memang FPS-nya tuh kena limit di 40 FPS aja bre. Padahal sebenarnya ini HP punya potensi untuk nge-push sampai 60 FPS di PUBG M ini. Tapi entahlah ya kan, kenapa nggak kebuka frame rate-nya di ekstrim. Hey, MediaTek,
G100 semua tuh bisa sebenarnya di 60 fps gitu ya. Buat penggunaan baterainya, ya main 30 menit berkurang 7% juga nih bre. Game terakhir adalah game Genshin Impact yang kita mainkan 30 menit juga dengan settingan grafik lowest atau rata kiri dengan frame rate kita buka di 60 fps. Di settingan game modenya kita aktifin di performance mode dan rata-rata fps-nya cukup menyenangkan ternyata di 48 fps. Tapi memang ada beberapa kali stutter kalau rame banget dan sempet drop 20 fps tuh ya, cuma nggak sering sih drop fps-nya. Ya memang ternyata ya Helio G100 ini masih sangat bisa lah buat main game Genshin Impact tapi ya rata kiri. Tapi memang suhunya sih udah berasa hangat mengganggu di tangan bre ya kan. Di area layar suhu tertingginya tuh di 42,5 derajat Celcius. Sedangkan di area backdoornya suhu tertingginya tuh hampir menyentuh 44 derajat Celcius. Tapi ya wajar sih bre, ini game masih tergolong game berat walaupun grafiknya udah di shade paling low tuh ya kan. Nah buat penggunaan baterainya, main Genshin Impact selama 30 menit berkurang 9% bre. Gaming, kamera, baterai, layar udah kita bahas. Yang belum mungkin fitur-fitur yang ketinggalan nih. HP ini punya fitur keamanan fingerprint under display yang pas kita coba sih ya cukup responsif walaupun layar dalam keadaan basah. Tapi responnya memang gak yang paling cepet gitu ya. Ada sedikit jeda lah. Terus fitur keamanan lainnya yaitu IP rating 54 yang bisa tahan debu dan tahan cipratan air bertekanan rendah. Harusnya sih buat hujan-hujanan gak begitu deres masih aman bre. Fitur lain ada NFC yang mana ini bisa kalian pakai buat duplikat kartu akses. Aku udah coba bre, ternyata bisa dipakai buat tap di akses gerbang cluster tuh. Terus ada fitur yang bikin para gamer seneng yaitu bypass charging. Ini ngebantu banget buat main game supaya nggak pakai daya dari baterainya pas lagi di charge. Karena ketika bypass chargingnya aktif, itu ngambil dayanya langsung di bypass ke boardnya bre, bukan ke baterainya. Terus ada fitur gyroscope yang mana ini udah cukup responsif karena memang gyroscope-nya tuh hardware. Ini buat main game macam PUBG Mobile tuh. Fitur lainnya mungkin di OS-nya ya. Pertama ada di Dynamic Bar, yang mana ini udah mirip sama Dynamic Island ya. Animasinya itu ada di bagian ketika face unlock, pas lagi teleponan, pas lagi voice record, pas lagi charging HP, terus pas lagi dengerin musik, dan pas lagi tap NFC card. Dan terakhir mungkin fitur AI. Ya, HP ini ada fitur AI ternyata ya, walaupun memang nggak digembor-gemborin sih ya. Ternyata ada fitur AI Eraser. Fitur ini kepake banget kalau kalian mau ngapus objek di foto yang mengganggu. Tapi memang kadang hasilnya bagus kalau backgroundnya itu nggak ribet ya. Tapi bre, pas kita coba di background yang agak susah ya kan, processingnya itu jadinya nggak sempurna, bahkan cenderung gagal. Jadi memang AI Eraser ini bergantung banget sih sama SOC sih ya. Terus ada AI Wallpaper Generator. Ini gratis bre. Pas dicoba sih pakai foto sendiri oke lah hasilnya. Ya ini bisa kalian jadiin wallpaper atau foto profile di sosmed kalian. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dah, ya kan. Di harga 2,6 juta kembali 1000, Infinix Hot 50 Pro Plus 4G ini ya bisa kalian pertimbangkan lah ya untuk jadi daily driver ataupun secondary HP kalian gitu loh. Bodinya tuh tipis banget, bobotnya ringan banget bre. Layarnya melengkung ya kan, panelnya AMOLED 120Hz bagus walaupun memang belum support HDR ya. Terus ini enak banget digenggam dan pastikan kalian pakein case bawahnya karena memang ini kalau nggak pakein case sih tipis banget ya. Mungkin ada beberapa orang yang risih gitu loh. Terus buat main game juga masih mumpuni ternyata ya. SOC-nya juga stabil, nggak panas-panas banget kecuali kalian pakai buat main Genshin Impact ya, itu berasa sih panasnya ya. Padahal mainnya tuh di ruangan ber-AC gitu loh. Tapi memang ya kekurangan dari HP ini ada di bagian kameranya yang kesannya tuh nggak begitu diperhatikan sama Infinix ya kan. Di luar dari itu sih aku rasa nggak ada alasan lain untuk nggak beli HP ini. Tapi gimana menurut kalian bre? Kalau kalian ada duit 2,6 juta kembali 1000, mending beli HP ini atau lirik HP lain? Coba dah komen di bawah. Tapi like video ini kalau kalian suka dulu, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena memang bukan warna merah lagi. Selfie yang sekolah di channel ucapan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.